Stay a while, stay here with me. Lay here with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Vanesha Triutami. Saya Cindy Devira. Dan saya Mutia Ribo Fadal. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jambi. I like me better when I'm with you. Stay a while, stay here with me. Sejak kapan Pak Bapak mulai berjualannya Pak? Berjualan sekitar 8 bulan lah. 8 bulan. Ya sekitar 6 bulan lah, 6 bulan ya. Ini nama Bapak siapa, Pak? Iya Pak. Poyong Dahlan. Siapa? Poyong Dahlan. Emang agak aneh bunyinya kan, tapi itulah namanya. Usia Bapak berapa, Pak? Usia sekitar 62 tahun. Berarti memang baru 6 bulanan ini ya Pak? 6 bulan, tapi usaha kami sebenarnya bukan ini. Apa Pak? Usaha kami itu memproduksi sepatu, khusus sepatu perempuan. Di mana, Pak? Di Mayang. Dulu kami buka usaha sepatu juga, itu di Medan. Jadi lantaran anak kuliah di IAIN, kami pindah ke Jambi 2013. Jadi di Jambi ini kami sepatu itu sistem online gitu. Udah itu kerjasama dengan orang yang terbiasa online. Online, iya. Shopee gitu ya, Di Pak? Shopee gitu, Tokopedia. Enggak, bukan. Dia orang Jambi ini juga, tapi udah terbiasa mengonlinekan barang. Pernah pesanan kami itu dari Rusia. Wah, Masya Mahasiswi Rusia. Dia kaki orang Rusia itu kan beda dengan Indonesia. Nah, dia memang kakinya itu kaki Eropa. Ukuran kaki Indonesianya 43. Padahal dia masih gadis, masih mahasiswi lah kan. Pernah. Udah itu istri, tapi melalui orang online, bukan melalui kami. Kami membuatnya aja. Melalui orang online. Itu melalui orang online itu juga. Siapa pernah juga pesan istri Zumi Zola itu, Irene kan. Iya Pak. Pernah juga pesan sepatu, tapi melalui orang online kami juga yang buat. Orang online itu ada tokonya di Mall WTC itu. Di rumahnya juga ada galeri. Sejak kapan Kami itu, khusus yang buat itu khusus dari kulit ular, reptil ya. Kami buat itu dari tahun 2014. Khusus dari kulit reptil, ular gitu. Sekali-kali ada juga biawak, ada Kerbau. sapi ada juga ya. Tapi yang terbanyak itu kulit ular. Jadi sebelum sebelum corona ini mungkin musimnya udah agak berkurang lah dari reptil itu kan. Jadi agak kurang juga orderannya. Ditambah lagi dengan corona, orderan itu berhenti total itu. Jadi kalau namanya perut kan nggak mengenal itu yang corona segala macam, yang tahu dia kan diisi kan. Nah inilah kue, kami jual kue orang, kami buat kue keluarga juga. Nyebar ya, Pak? Ya? Hah? Banyak yang jual gini. Banyak enggak, tapi ada sekitar 4 orang adalah. Termasuk dengan yang tukang buatnya jualan juga. Keluarga sendiri ya, Pak? Anggota keluarga ada. Tapi dia itu jual kuenya di daerah sini udah setahun lebih. Iya. Andai kata nih kuenya enggak enak, misalnya kan, nggak mungkin dia bertahan sampai 1 tahun lebih, 1 tahun setengah. Pembelinya hampir itu ya, orangnya. Ada orang lain adalah. Terima pesanan juga orderan gitu. Kalau ada yang pesan ya dibuat. Tapi kami cuman penjualnya we. memproduksinya orang lain? Anggota keluarga juga lah. Ya, termasuk anggota keluarga juga. Yang usaha kami itu memproduksi sepatu itu, mana tahu selesai corona juga berhenti deh. Tapi ada informasinya untuk apa nih kan? Selagi pemerintah nggak melindungi UKM sekarang kan udah ratusan ribu yang gulung tikar gara-gara nggak dilindungi pemerintah. Pemerintah sekarang ini negara Indonesia termasuk negara bebas dagang, kan, perdagangan bebas. Organisasi ini, organisasi itu, tapi semua perdagangan bebas, terutama dengan Cina. Gara-gara masuk barang murah dari Cina, ribuan, bahkan ratusan ribu UKM gulung tikar tutup. Gara-gara termasuk kami lah, pengusaha sepatu, tas sepatu, konveksi, termasuk alat-alat pertukangan itu gulung tikar gara-gara barang murah dari Cina. Dia sangat murah.
Kalau kita datang ke toko peralatan, misalnya gunting, obeng, tang, kakak tua itu made in China semua, nggak ada lagi yang. Padahal dulunya itu UKM buat dulu. Begitu juga sepatu. Sepatu itu ada yang buatan Cina, tapi nggak pakai made in China. Barang itu masuk dari Cina itu tanpa made in, tanpa merek. Dibeli orang Indonesia, kasih merek Indonesia, orang Indonesia pengusaha Cina lah kan. Dikasih merek Indonesia, dikirim ke kota-kota. Padahal itu buatan Cina. Jadi ribuan pengusaha sepatu di Medan, Bukit Tinggi, di Pulau Jawa kayak Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya itu gulung tikar. Gara-gara masuk barang dari Cina itu. Jadi selagi pemerintah nggak lindungi UMKM, ekonomi tetap nggak bagus. Padahal UKM ini termasuk apanya lah, motor penggerak ekonomi kan. Itu yang nggak dilindungi waktu zaman Soeharto dulu. Zaman Soeharto dulu UKM ini dilindungi. Kalau tanya sama orang tua kalian, hidup di zaman Soeharto jauh lebih enak daripada zaman sekarang. Maksudnya cari duitnya lah, lebih enak. Pembangunan ada di mana-mana, masyarakat dilindungi, mulai dari petani, pelaku UMKM itu dilindungi negara. Dulu waktu Soeharto barang-barang murah dari Cina nggak boleh masuk. Kita contoh obengnya dulu, obeng kan. Di toko cuma 5.000 satu. 5.000 perak, siapa yang bisa nanding itu? Nggak ada UKM yang sanggup nanding harga segitu. Itu mungkin UKM itu gulung tikar, gitu juga sepatu, baju, tas. Dibikinnya semurah-murahnya. Mungkin bagi pembeli nggak senang pembeli kan. Tapi ribuan UMKM tutup. Jadi selagi pemerintah nggak melindungi UMKM, sulit ekonomi itu naiknya. Ada bantuan pemerintah untuk UMKM kan, itu nggak perlu. Kalau dilindungi, kalau nggak dilindungi bantuan berapapun ya tetap nggak jalan, Nah, itulah informasinya. Mana tahu bisa didengar orang yang dekat dengan pemerintahan kan. Terima kasih Iya. kesininya. Iya. Maka dari itu kami membeli yang ini. Membeli. Lay here with me. Ooh. I like me better when I'm with you. Yes I do, babe. I like me better when I'm with you. Oh no.